Eh, Selamat siang, kami dari kelompok F, Fisika Material kelas B, akan menjelaskan sedikit mengenai Hall effect pada semikonduktor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdel Christian dengan NIM akhir 167. Perkenalkan, saya Denitra dengan NIM akhir 80. Perkenalkan, nama saya Rifai Ardiansyah dengan NIM akhir 144. Perkenalkan, aku Safril Simanjuntak dengan NIM akhir 111. Jadi, apa itu Hall effect? Hall effect sendiri merupakan pembangkitan tegangan Hall pada pelat yang berada dalam medan magnet dan memiliki arus yang mengalir melaluinya. Berikut merupakan pelat Hall persegi panjang dan dimensinya. Arus I diterapkan pada sampel terdiri dari logam atau semikonduktor dengan panjang L, tinggi H, dan ketebalan D. Sepanjang sampel dari satu ujung ke ujung lainnya dengan kecepatannya melayang, yaitu D. Arus melalui elektron melalui plat Hall. Baik, selanjutnya untuk isi pembahasan itu ada apa itu Hall effect, cara kerja Hall effect pada semikonduktor, dan persamaan matematisnya, kemudian pemuatan, kecepatan drift, dan kecepatan arus, penggunaan Hall effect dalam pengukuran medan magnet, dan yang terakhir dalam penerapan Hall effect. Apa itu Hall effect? Efek Hall atau Hall effect merupakan suatu gejala di mana pada kedua sisi plat logam tipis yang ditempatkan dalam medan magnet menimbulkan beda potensial yang dinamakan dengan tegangan Hall. Kondisi tersebut terjadi apabila arus listrik dialirkan dari sisi yang satu ke sisi yang lain dari plat logam. Hall effect pada semikonduktor tipe N. Jika suatu medan magnet diterapkan pada suatu semikonduktor tipe N, maka elektron bebas dan hole akan didorong ke bawah menuju permukaan bawah semikonduktor tipe N tersebut. Elektron bebas sebagian besar terakumulasi di permukaan bawah semikonduktor tipe N. Hal ini menghasilkan muatan negatif di permukaan bawah dengan jumlah muatan positif yang sama di permukaan atas. Sehingga pada semikonduktor tipe N ini, permukaan bawah bermuatan negatif dan yang atas bermuatan positif. Nah, sebagai hasilnya, perbedaan potensial dikembangkan antara permukaan atas dan bawah semikonduktor ini, dan medan listrik terutama dihasilkan karena elektron bebas yang bermuatan negatif. Jadi, tegangan Hall yang dihasilkan dalam semikonduktor tipe N adalah negatif. Nah, untuk yang tipe P, jika medan magnet diterapkan, maka mayoritas pembawa Hall dan minoritas pembawa elektron bebas akan didorong ke permukaan bawah semikonduktor. Pada tipe P ini, elektron bebas dapat diabaikan sehingga Hall sebagian besar terakumulasi di permukaan bawah semikonduktor. Sehingga pada permukaan bawah bermuatan positif dan yang atas bermuatan negatif. Sebagai hasilnya, perbedaan potensial ini dikembangkan antara permukaan atas dan bawah semikonduktor. Pada tipe P ini, medan listrik terutama dihasilkan karena adanya lubang bermuatan positif. Jadi, tegangan Hall yang dihasilkan dalam semikonduktor adalah positif, mengarah pada fakta bahwa medan listrik dihasilkan memiliki arah dalam arah Y positif. Selanjutnya, persamaan matematis Hall effect. Yang pertama itu F magnetik, itu rumusnya ada I dikali dengan VD dikali dengan B. Selanjutnya ada F elektrik, itu rumusnya ada Q dikalikan dengan EH. Selanjutnya persamaannya F magnetik sama dengan F elektrik. Jadi Q kali VD kali B itu sama dengan Q kali EH. Selanjutnya persamaannya disederhanakan menjadi VD dikali dengan B sama dengan EH. Lalu ada rumus V sama dengan ED, itu D itu adalah width of the conductor. Terus ada rumus untuk Hall voltage-nya, itu adalah VD dikali BD. Selanjutnya, jika ini adalah semikonduktor, kita dapat menentukan konsentrasi muatan atau medan magnet. Yang tadi Hall effect itu rumusnya ada IB per P dikali E dikali T, di mana P itu adalah konsentrasi muatan yang dibawa atau Hall. Sedangkan T itu adalah ketebalan semikonduktor dan E adalah muatan elektron. Untuk koefisien Hall-nya dirumuskan 1 per P dikali E.
Selanjutnya, peran pembawa muatan. Semikonduktor mengandung dua jenis pembawa muatan, yaitu elektron atau pembawa muatan negatif dan hole pembawa muatan positif. Pembawa muatan ini bergerak secara acak di dalam semikonduktor sebelum adanya medan listrik atau medan magnet yang diberikan. Namun, ketika arus listrik mengalir melalui semikonduktor, elektron dan lubang akan mengalami perpindahan ke satu arah tertentu. Arus listrik tersebut merupakan hasil dari pergerakan pembawa muatan ini. Selanjutnya ada kecepatan drift. Kecepatan rata-rata pada pembawa muatan bergerak dalam semikonduktor ketika diterapkan medan listrik. Bergantung pada mobilitas pembawa muatan dan kuatnya medan listrik. Pada saat dikenai medan listrik, pembawa muatan akan mengalami perubahan kecepatan sesuai dengan polaritasnya. Kecepatan drift ini membantu menemukan tingkat pembelokan muatan saat berinteraksi dengan medan magnet. Selanjutnya ada kerapatan arus. Ini merupakan gambar dari kerapatan arus. Lalu kerapatan arus merupakan jumlah arus listrik yang mengalir melalui suatu penampang area semikonduktor. Serta kecepatan arus ini dinyatakan dalam satuan A/m². Kecepatan arus berperan dalam menghasilkan tegangan Hall. Semakin besar kerapatan arus, semakin besar pula tegangan Hall yang dihasilkan. Lalu ini merupakan perhitungan Hall effect. Hall effect pada semikonduktor memiliki perhitungan sebagai berikut, yaitu pH sama dengan RH kali J kali D. Dalam persamaan, pH adalah tegangan Hall, RH merupakan koefisien dari Hall itu sendiri, J adalah kerapatan arus, dan D adalah ketebalan semikonduktor. Peran pembawa muatan tercermin dalam kepadatan arus atau J, sementara kecepatan drift mempengaruhi pergerakan muatan dalam semikonduktor. Koefisien Hall atau RH bergantung pada tipe pembawa muatan dan mobilitasnya. Ini merupakan gambarnya. Ini ada arahnya Z, Y, X. Lalu ini merupakan gambar dari perhitungan Hall effect itu tersendiri. Lalu ada Hall effect ini digunakan untuk apa sih? Yang pertama itu sebagai contoh ada sensor medan magnet. Sensor Hall menggunakan semikonduktor sebagai elemen sensitif untuk mendeteksi medan magnet. Nah, sensor ini berguna dalam pengukuran kuat dan arah medan magnet seperti pada detektor objek magnetik. Ini merupakan contoh dari sensor magnet itu sendiri. Lalu ada digunakan untuk pengukuran sifat semikonduktor. Efek Hall digunakan dalam penelitian dan karakterisasi sifat-sifat semikonduktor. Bekerja dengan mengukur tegangan Hall, pads, berbagai suhu, medan magnet dan komposisi bahan semikonduktor, maka akan didapatkan data tentang tipe dan konsentrasi pembawa muatan. Nah, selanjutnya kegunaannya ada switch Hall. Switch Hall ini perangkat elektronik yang menggunakan efek Hall untuk mendeteksi medan magnet dan mengendalikan arus. Nah, switch Hall ini banyak digunakan dalam aplikasi seperti deteksi posisi, saklar magnetik, serta buat keamanan. Lalu ada sensor arus dan tegangan. Sensor Hall mampu mengukur arus listrik dengan presisi yang sangat tinggi tanpa mempengaruhi sirkuit yang diukur. Sensor ini berguna dalam sistem pengendalian motor, pengukuran daya, dan pemantauan arus listrik. Mungkin sekian dari kelompok F. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.